warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Masya Allah jamaah, alhamdulillah kita bertemu kembali di Islam itu Indah. Insya Allah pagi hari ini kita akan belajar bersama kembali bersama guru-guru kita yang Masya Allah luar biasa. Jamaah, mau berjumpa dan bertemu dengan Allah enggak? Mau? Mau melihat Allah tersenyum sama kita enggak? Mau? Nah jamaah yang di rumah nih ya, katanya kita tuh bisa mengetahui loh kalau Allah sedang tersenyum sama kita. Ada caranya dan ada amalannya loh. Wah kira-kira amalannya apa? Caranya apa? Gimana? Ya udah deh kalau gitu langsung aja ya jamaah, pagi hari ini kita akan membahas tema amalan agar Allah tersenyum pada kita. Masya Allah. Tapi sebelum itu ya jamaah, kita tonton dulu nih ada video tayangan. Ini dia video tayangannya. Sejumlah pedagang mencoba peruntungan dari dunia maya. Mereka sibuk berbincang di depan ponsel bersama ring light. Di depan layar mereka nampak menunjukkan beberapa pakaian melalui fitur live shopping. Mau tidak mau, pedagang mengikuti perkembangan teknologi untuk menyiasati penjualan demi menarik pembeli yang ada di rumah. Namun penurunan omset penjualan jelas terasa bagi mereka. Yang pertama nih aku mau tanya sama Ustadz Maulana. Afwan Ustadz, katanya ketika masuk pasar nih ya, orang kan kebiasaannya tuh nyelonong gitu aja, main masuk gitu aja, nggak pakai berdoa, nggak pakai zikir. Nah hubungannya sama tema kita hari ini, ada hubungannya kah dengan masuk pasar itu bisa membuat Allah tersenyum? Emang ada Ustadz? Ada dong. Ya sudah kalau gitu silakan penjelasannya. Ya makasih banyak Betari, izin Habib dan Ustaz Sams dan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amalan yang pertama yang bisa membuat Allah tersenyum bahkan tertawa pada kita adalah pada saat seseorang itu berdoa dan berzikir pada saat memasuki pasar. Kenapa? Di saat orang di pasar itu, maaf saya pinjam kata-kata ini, kadangkala orang lupa ingat Allah. Bahkan di tempat itu, maaf tanpa menyinggung perasaan siapapun, kadangkala terjadinya tipu menipu di mana? Di pasar. Terjadinya mohon maaf ibaratnya pembohongan di mana? Di pasar. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang masuk pasar kemudian membaca zikir, tiada Tuhan yang berhak disembah benar-benar kecuali Allah semata. Jadi dari sinilah makna dari doa ini, bagaimana kita mengingat Allah dikala di saat itu orang pada lupa Allah. Bertransaksi, gontok-gontokan, bahkan terjadi menyumpai jualan. Itu kan seperti itu. Maka dari sini kita bisa mengambil gambaran bahwa ketika kita ingat Allah, di saat orang lupa Allah, di situ saatnya Allah tersenyum dan tertawa melihat kita. Masya Allah. Jadi dengan kita masuk pasar bisa membuat Allah tersenyum tuh asalkan kita masuk tuh berdoa dulu, berzikir dulu ya. Gak cuma pasar aja ya, mall juga. Yang berkaitan transaksi, jual beli, sama. Semuanya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana Ya, penjelasan. Boleh tepuk tangan jamaah? Masya Allah. Nah sekarang aku mau bertanya sama Ustadz Syam, izin bertanya Ustadz. Siap. Katanya amalan kedua yang bisa membuat Allah tersenyum ada kaitannya sama minta ampun. Maksudnya minta ampun yang kayak gimana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dulu Al-Qur'annya, surah An-Nisa ayat 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma
أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. Al-Quran surah An-Nisa ayat 64 bercerita tentang orang yang datang kepada Allah, fastaghfirullah, kemudian dia beristighfar kepada Allah. Wastaghfara lahumur rasul, atau orang yang datang kepada Rasul lalu Rasul mendoakan meminta ampunkan kepada Allah, lawajadullaha tawwabar rahima, maka Allah akan mengampuni dosa orang tersebut karena Allah itu adalah yang maha menerima taubat lagi maha pengasih yang pemberiannya melebihi daripada apa yang kita ibadahkan kepadanya. Jadi salah satu bentuknya Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hambanya, yakni Allah akan memandang hambanya dengan pandangan rahmat. Itu adalah maksud daripada Allah tersenyum. Jadi kalau dikatakan dalam temanya Allah tertawa, Allah tersenyum, jangan dibayangin Allah tertawa kayak kita ya Bu ya. Jangan dibayangin Allah tersenyum seperti tersenyumnya manusia, beda. Artinya Allah tersenyum itu Allah ridho, Allah senang, Allah berkenan dengan amalan kita, Allah berkenan dengan ibadah kita. Dan salah satu di antara yang membuat Allah ridho kepada hambanya adalah ketika hamba tersebut senantiasa melazimkan istighfar. Istighfar adalah benar-benar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah di setiap keadaan kita senantiasa membaca istighfar. Contoh misalnya habis bermajelis, apa doanya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di akhir majelis dia beristighfar kepada Allah. Di pagi petang dia beristighfar kepada Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika. Sampai akhir doa sayyidul istighfar. Itu juga membuat Allah ridho kepadanya. Dengan bahasa lain Allah tersenyum ataupun tertawa. Kemudian diceritakan bahwasanya Amirul Mukminin Sayyidina Ali radhiyallahu anhu warda, ketika menceritakan tentang istighfar ini, Sayyidina Ali pun tersenyum. Ketika ditanya kenapa engkau tertawa, kenapa engkau tersenyum wahai Ali? Maka Ali pun menjawab radhiyallahu anhu, saya tersenyum, saya tertawa karena pada saat Nabi menceritakan hal tersebut kepada aku, Nabi SAW pun tertawa karena Allah pun tertawa. Nah, ketawanya Nabi itu Bu berbeda dengan ketawanya kita umatnya. Nabi ketawanya tidak terdengar suaranya tapi terlihat gerahamnya. Ketawanya Nabi SAW yang mulia adalah dengan tersenyum lebar. Jadi beda sama orang yang tertawa terbahak-bahak. Bahkan tertawa terbahak-bahak ini bisa jadi sesuatu yang cukup, kata ulama, cukuplah bagi Allah mengazab seseorang yang membuat dia dirinya tertawa dan orang lain tertawa untuk menertawakan orang lain. Ya itu bahaya, tertawa ngetawain orang tuh berbahaya. Maka tertawanya Allah, tertawanya Nabi berbeda dengan tertawanya kita. Wallahu ta'ala. Nah, jadi Ustadz, amalan selanjutnya yang mampu membuat Allah tersenyum adalah beristighfar. Istighfar. Masya Allah. Boleh tepuk tangan untuk Ustadz Syam. Terima kasih Ustadz Syam penjelasannya. Nah sekarang aku mau tanya sama Habib Usman nih selanjutnya. Habib izin bertanya. Katanya nih amalan selanjutnya yang mampu membuat Allah tersenyum itu ada kaitannya sama laki-laki. Laki-laki yang seperti apa, Bib? Yang mampu membuat Allah tersenyum? Iya, boleh silakan penjelasannya dong, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Insyaallah penonton di rumah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Ya Allah, hari ini penuh dengan berkah dan ridha-Mu. Amin ya Allah ya Rabbal. Amalan yang ketiga yang bisa membuat Allah Subhanahu wa taala tersenyum dan tertawa pada kita adalah laki-laki yang bangun sepertiga malam untuk tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda.
Ingat bahwasanya pada sebagian malam hari mereka bersolat menyembah kepada Allah, bertahajud. Yakni mereka tidur dulu, bangun tengah malam, sholat tahajud. Maka dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah ibadah yang mendapatkan Allah Subhanahu wa taala tersenyum kepadanya. Yakni mengangkat tempat yang tertinggi di mata Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kedudukan yang terpuji. Alla innallaha yadhaku ila rajulun gama fi lailatin baridatin min firashihi wa lihafihi wa ditharih. Bahwasanya ketahuilah sesungguhnya Allah tertawa terhadap dua orang laki-laki. Yang pertama golongan laki-laki ini yang kita bahas pada hari ini, mereka yang bangun malam, yang mereka bangun dari tempat tidurnya dalam keadaan dingin, tapi mereka bangun. Mereka memenuhi daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikatnya, apa yang mendorong hambaku melakukan hal tersebut? Maka mereka menjawab, wahai Tuhanku, ya Allah, bahwasanya dia melakukan ini karena berharap dan mengharapkan, yakni apa yang ada di sisimu dan takut kepadamu daripada apa yang mereka kerjakan dan dari apa yang mereka berbuat atau yang mereka lakukan. Maka berfirman Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadanya apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan, apa yang dia maui atau apa yang dia hajatkan pada malam tersebut, yakni merasakan aman daripada ketakutan. Allah kabulkan daripada hajat dan doanya. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan daripada setiap permohonannya. Bahwasanya tahajud adalah amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya walaupun dalam keadaan sakit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan duduk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha membangunkan badannya, tetap melakukan salat tahajud, amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sungguhnya tahajud itu menenangkan hati hambanya, menenangkan hati kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, menenangkan hati kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, berharap penuh dengan rahmatnya Allah, ampunannya Allah, sehingga mereka yang salat tahajud mendapatkan ketenangan dan mendapatkan kenikmatan dalam hidupnya di dunia dan berharap akan keselamatan Allah Subhanahu wa taala di dalam akhiratnya Allah. Mereka yang tahajud akan bahagia, mereka yang tahajud akan dekat dengan Allah, mereka yang tahajud akan dekat dengan Nabi Muhammad SAW, dan mereka yang tahajud maka Allah mudahkan urusan dunia dan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah Bib. Jadi amalan selanjutnya yang mampu membuat Allah tersenyum tahajud. adalah bangun di sepertiga malam untuk melaksanakan tahajud. Tahajud bih, maka Masya siapa orang Allah. yang tidur bangun tengah malam tahajud. Asalkan- Kalau nggak tidur berarti hajat. Ya. Asalkan tahajudnya jangan dipakai untuk nikung jodoh orang ya Bib ya. Waduh. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Habib Usman. Terima kasih Habib penjelasannya. Masya Allah. Jamaah. Hey, tadi udah 3 nih amalan yang kita bahas bersama guru-guru kita. Yang pertama adalah berdoa dan berzikir saat memasuki pasar. Kedua adalah orang yang senantiasa beristighfar. Dan yang ketiga adalah laki-laki yang melaksanakan tahajud di sepertiga malam. Jadi masih ada 6 lagi loh jamaah. Kira-kira apa ya? Pasti jamaah yang di rumah juga penasaran banget nih. Kalau gitu jangan kemana-mana ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.